Bab 282, Balzac Lutbet 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Dengan tatapan waspada masih di matanya, Eugene menatap Balzac. Meskipun kata-kata yang baru saja diucapkan Balzac tidak tampak seperti sesuatu yang harus dikatakan penyihir hitam, Balzac pada akhirnya tetaplah penyihir hitam. Tidak mungkin Eugene bisa mempercayai penyihir hitam seperti Balzac, terutama dalam situasi seperti ini. Namun, Balzac telah bersumpah magis. Meskipun Anda tidak bisa mengatakan itu tidak pernah terjadi, masih sangat jarang bagi seorang penyihir untuk membuat sumpah seperti itu. Ini karena sejak sumpah seperti itu meninggalkan bibir mereka, pembatasan kuat akan ditempatkan pada tindakan apapun yang mereka ambil sejak saat itu. Tidak mungkin Arquaizat hitam seperti Balzac tidak menyadari hal ini. Namun demikian, Balzac masih mengucapkan sumpah seperti itu dengan santai dan tanpa berpikir dua kali. Apakah dia yakin bahwa itu semua perilaku masa depannya tidak akan bertentangan dengan sumpah ini? Meskipun ini mungkin terjadi, dengan betapa curiganya dia terhadap Balzac, Eugene tidak bisa tidak berpikir bahwa itu pasti sesuatu yang lain. Misalnya, sumpah itu palsu. Sebagai penyihir hitam, Balzac mungkin hanya memiliki beberapa rencana rahasia yang akan memungkinkan dia untuk mengabaikan konsekuensi dari sumpah magis. Kamu terlihat seperti kamu tidak percaya padaku, kata Balzac sambil tersenyum masam. Eugene mendengus dan menjawab, aku sudah mengatakan ini padamu berkali-kali, tapi aku percaya bahwa satu-satunya penyihir hitam yang baik di dunia adalah penyihir hitam yang mati. Balzac mengangkat alis, mungkinkah bertemu denganku di sini seperti ini sangat tidak menyenangkan sehingga kamu meninggalkan semua basa-basi. Apa gunanya berhati-hati dengan kata-kataku ketika berbicara dengan yang mungkin menikamku dari belakang? Balas Eugene, aku hanya bersikap sopan padamu karena kamu belum menikamku dari belakang. Jika ya, aku mungkin akan memanggilmu bajingan. Saya lebih suka jika Anda tidak melakukannya, Balzac meminta. Saya sangat bangga pada diri saya sebagai manusia. Eugene mengingat percakapan yang dia lakukan dengan Balzac di Arot. Pada saat itu, Balzac penasaran dengan ritual yang telah terjadi di Black Lion Castle, tetapi Eugene belum mengungkapkan apapun tentang mantra itu sendiri. Sebaliknya, dia hanya memberitahu Balzac tentang tujuan ritual tersebut. Merekonstruksi jiwa dan menciptakan tubuh baru. Sesuatu seperti itu mungkin dianggap tabu di bidang sihir, tetapi itu adalah arah penelitian yang telah dikejar oleh banyak penyihir hitam. Ini bukan topik yang sangat menarik bagiku. Rekonstruksi jiwa akhirnya mengarah pada mengubah jiwa Anda menjadi sesuatu yang lain, dan penciptaan tubuh baru juga akan mengharuskan saya untuk mengubah bejana yang telah saya tinggali sejak saya lahir. Dengan kata lain, bukankah itu akan mengubah esensi dari siapa saya? Aku tidak tertarik dengan jenis sihir itu. Eugene belum siap untuk mengatakan bahwa dia telah mempercayai Balzac, tetapi setidaknya, Balzac tampak tulus pada saat itu. Iklan oleh Pub Future. Yang mengatakan, bisakah Eugene benar-benar membuat dirinya mempercayai Balzac tanpa syarat? Haruskah dia mempercayai informasi Balzac dan menjaga Balzac yang menyerah di sisinya? Kapan dia mungkin masih mengkhianati mereka pada saat genting? Selain itu, pada akhirnya, bukankah Tuan Raja Iblis Penahanan Balzac? Apa pendapat Raja Iblis Penahanan tentang masalah ini? Eugene akhirnya bertanya. Dia tidak peduli sama sekali, jawab Balzac dengan ekspresi yang berbunyi, bukankah itu wajar? Seluruh insiden ini diatur oleh Edmond sendiri. Edmond adalah pelindung terbesar suku Kocila, tidak, pada kenyataannya, dia lebih dekat untuk menjadi Lord of the Kocilas. Apakah kamu mengatakan bahwa itu kamu menganggap wilayah suku Samar sebagai bagian dari Devildom of Helmut? Kata Ivatar dengan ekspresi tidak percaya. Balzac mengangguk dan melanjutkan, saya sadar bahwa itu suku-suku telah berbagi sejarah panjang dengan hutan hujan itu sendiri. Namun, sejujurnya, jika negara-negara di benua itu diizinkan untuk memberikan pengaruh yang lebih kuat pada hutan hujan, sejarah suku-suku di hutan hujan ini akan dipotong pendek sejak lama. Dengan enggan, Ivatar mengangguk, aku benci mengakuinya, tapi kamu benar. Pembangkit tenaga listrik benua selalu memiliki ambisi untuk hutan kita yang luas. Jika Raja Iblis Helmut tidak berbicara tentang melestarikan hutan dan kebebasan kita, hutan ini pasti sudah diubah menjadi kota ratusan tahun yang lalu. Eugene juga pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Di beberapa titik di masa lalu, Helmut mulai mendukung kemerdekaan suku-suku hutan hujan. Ini untuk mencegah negara-negara di benua itu menaklukkan hutan dan mengeksploitasi penduduk asli. Penerima manfaat terbesar dari dukungan ini adalah suku Kocila, suku besar yang tinggal di kedalaman hutan. Suku Kocila yang buas, kejam, dan isolasionis telah tumbuh lebih besar dengan dukungan Helmut. Eugene terdiam beberapa saat mengingat sesuatu. Meskipun dia tidak benar-benar mau mengakuinya, memang benar karena Raja Iblis Penahanan telah mengambil posisi sedemikian rupa sehingga hutan hujan tidak mengalami perubahan drastis selama 300 tahun terakhir. Meskipun 300 tahun telah berlalu, hutan masih mempertahankan bentuk aslinya, dan penduduk asli terus menempati hutan. Eugene ingat bagaimana Raizakia berhasil mengikat keberadaannya dengan tanah hutan hujan. Jika hutan menghilang, koneksi itu akan hilang. Namun, bahkan jika itu terjadi, itu tidak berarti bahwa Raizakia entah bagaimana akan menghilang dari celah dimensi yang dia alami.
Tapi itu berarti Raizakia tidak akan bisa kembali ke dunia ini dengan mudah. Sebaliknya, itu juga akan menyulitkan siapapun di dunia ini untuk menemukan cara untuk mencapai Raizakia. Ini semua hanya spekulasi untuk saat ini, Yujin mengingatkan dirinya sendiri. Karena hutan tetap dalam keadaan tak tersentuh, hubungannya dengan Raizakia telah dipertahankan. Selama seseorang menemukan metode yang tepat, mereka akan dapat mencapai Raizakia melalui koneksi itu. Yujin menatap Akasha dengan mata menyipit. Yujin akan dapat menemukan Raizakia dengan relatif mudah karena mantra drakonik yang diberikan Ariartel kepadanya. Namun, bahkan tanpa mantra drakonik itu, Yujin yakin dia akan bisa menemukan cara untuk mencapai Raizakia entah bagaimana. Lagi pula, bukankah Sienna sudah banyak bicara? Sienna telah memberitahunya bahwa begitu dia mencapai tempat yang memiliki hubungan dengan celah dimensi, Akasha akan menunjukkan reaksi. Dengan kata lain, selama hutan tetap utuh dan kondisi mendapatkan Akasha terpenuhi, Yujin akan dapat menemukan Raizakia entah bagaimana. Namun jika hutan itu tidak ada lagi, bahkan jika dia mendapatkan Akasha, Yujin tidak akan bisa menemukan Raizakia. Itu berarti dia tidak bisa menyelamatkan Sienna. Apa yang diinginkan Raja Iblis Penahanan? Yujin bergumam sambil mengusap pipinya yang kaku dengan bingung. Ini bukan pertama kalinya sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi padanya. Namun Raja Iblis Penahanan adalah Raja Iblis. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Yujin tahu betul hal-hal mengerikan macam apa yang telah didapat Raja Iblis Penahanan hingga 300 tahun yang lalu. Raja Iblis Penahanan telah membantai naga bersama Raja Iblis Penghancur, dan bersama dengan Raja Iblis lainnya, dia telah memulai perang. Penyihir hitam mengikuti perintah Raja Iblis telah menggulingkan negara-negara, dan pasukan Demon Folk dan binatang iblisnya telah membanjiri benua. Sementara Raja Iblis sendiri tidak bergerak dari Helmut, kekuatan Raja Iblis terus menggerogoti benua. Tapi bagaimana dengan era saat ini? Raja Iblis Penahanan memiliki kesempatan untuk mencapai kemenangan penuh dalam perang. Dia telah mengalahkan semua pahlawan yang datang untuk menantangnya dan berada di ambang memadamkan harapan dunia. Namun dia tidak melakukannya. Apakah itu benar-benar karena sumpah? Apakah janji yang isinya bahkan tidak diketahui publik benar-benar membuka era perdamaian? Devildom hanya menjadi kerajaan lain, dan Raja Iblis kaisarnya. Dan itu belum semuanya. Raja Iblis Penahanan sadar bahwa Yujin adalah Hamel. Dia juga tahu bahwa Christina adalah Anise. Dia bahkan pernah melihat Molon secara pribadi. Namun ketika bertemu dengan musuh yang paling dekat untuk mengalahkannya di masa lalu, Raja Iblis telah menunjukkan kebaikan kepada mereka alih-alih permusuhan. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa saya tahu apa yang diinginkan tuanku, Raja Iblis, tambah Balsak. Namun, saya tahu sebanyak ini. Karena keberadaan Raja Iblis Penahanan, semua negara itu selain Helmut. Tidak lebih dari sebidang tanah yang bisa ditaklukkan kapan saja. Faktanya, Raja Iblis Penahanan kemungkinan besar tidak memiliki banyak minat untuk melindungi perdamaian benua. Terlepas dari Helmut, yang secara langsung dia kuasai, itu. Jadi maksudmu itu sebabnya dia mengabaikan situasi ini. Yujin mengangkat alis. Ya. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa apa yang kamu katakan adalah kebenaran, bahwa Edmond benar-benar penyihir hitam di balik skema ini, dan dia ingin menjadi Raja Iblis. Jika dia berhasil, itu berarti bahwa itu Raja Iblis Penahanan akan mendapatkan Raja Iblis yang terikat untuk melayaninya. Pada akhirnya, kekuatan Helmut akan tumbuh bahkan. Balzac menyela untuk mengoreksi Yujin, ada sedikit perbedaan dalam situasinya. Jika Edmond berhasil menyelesaikan ritual, tubuh dan jiwanya, seluruh keberadaannya, akan berhenti menjadi Edmond Kodret. Raja Iblis. Tidak. Jika kamu melihat skala ritual, nilai pengorbanannya, dan kekuatan yang digunakan untuk bahan bakarnya, dia akan menjadi Raja Iblis yang lebih besar. Jadi Raja Iblis Penahanan, Yujin terdiam ragu-ragu. Balzac mengangkat bahu, ya, siapa yang tahu. Sementara aku pikir kecurigaanmu meningkatkan poin yang bagus, Tuan Yujin, aku masih harus bertanya, apakah Raja Iblis Penahanan benar-benar perlu melakukan sesuatu? Aku punya firasat bahwa, mengenai Raja Iblis Penahanan, dia tidak terlalu peduli apakah Edmond Kodret berhasil menjadi Raja Iblis atau tidak. Yujin merasa sangat sulit untuk mempercayai kata-kata itu. Demikian pula, ia juga merasa tidak mungkin mempercayai Balzac. Lovelian, menyadari kecurigaan Yujin, mengambil langkah maju dan berbicara kepada Balzac. Black Tower Master, jika Anda benar-benar tidak bersalah, apakah Anda bersedia menerima pengekangan? Jika mereka masuk akal, Balzac menegaskan dengan anggukan. Lovelian mengucapkan mantra pendek dan mengangkat tangannya. Wah! Belati kecil terbentuk dari mana yang terwujud di atas telapak tangan Lovelian. Aku akan menanamkan belati ini ke dalam hatimu, Lovelian menjelaskan. Kamu tidak akan merasa tidak nyaman ketika belati ajaib ini masuk, tetapi saat kamu merasakan permusuhan terhadap kami atau mencoba menyakiti kami, hatimu akan tercabik-cabik. Betapa kejamnya, gumam Balzac. Lovelian melanjutkan, saya harap Anda memahami kebutuhan untuk melakukannya. Setelah ritual Edmond gagal, belati akan ditarik keluar. Meskipun sekarang aku memikirkannya, aku berpikir bahwa kondisi merasakan permusuhan mungkin agak ambigu. Ada kemungkinan bahwa itu Anda bisa mengkhianati kami tanpa menyakiti kami secara langsung dan bahkan tanpa merasakan sedikit pun permusuhan.
Karena itu, mari kita tambahkan asuransi lain. Belati yang melayang di atas telapak tangan Lovelian terbelah menjadi dua. Aku akan memberikan belati kembar ini kepada Sir Yujin, bukan diriku sendiri, Lovelian menjelaskan. Jadi bahkan jika kamu tidak merasakan permusuhan terhadap kami, saat Sir Yujin memasukkan mana ke dalam belati, hatimu. Silakan dan tanamkan, Balzac bersikeras tanpa menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Lovelian juga merasa sulit untuk memahami bagaimana Balzac bisa menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri seperti itu. Aku merasa seperti aku tidak pernah sekalipun bisa melihat melalui niatmu yang sebenarnya, kata Lovelian, menggelengkan kepalanya ketika dia mendekati Balzac. Ketika belati ajaib tertanam di hati Balzac, tidak ada darah, apalagi rasa sakit. Lovelian kemudian menyerahkan kembaran belati itu kepada Yujin. Aku bisa merobek hatimu berkeping-keping sekarang, kata Yujin dengan tenang. Jika itu yang Anda inginkan, Sir Yujin, maka silakan, Balzac mengundang. Yujin mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Balzac menyatakan dengan percaya diri, karena saya tahu bahwa bahkan jika saya mati di sini, Sir Yujin, Anda akan menghentikan Edmond. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu begitu percaya padaku, desah Yujin. Balzac hanya tersenyum, sebagai pahlawan, bukankah kamu satu-satunya yang bisa menghentikan Edmond menjadi Raja Iblis? Anda bisa mendengar kepercayaan tanpa syarat dalam kata-kata ini. Yujin mendecakkan lidahnya dan menyingkirkan belati. Sebilah angin kemudian memotong pengekangan yang mengikat anggota tubuh Balzac. Aku lupa menanyakan pertanyaan penting, Yujin tiba-tiba mengenang. Apa keinginan rahasiamu? Meskipun ini bukan masalah besar, saya harap Anda bisa menunggu sampai kami berhasil dalam misi kami. Tolong izinkan saya untuk memberitahu Anda saat itu, Balzac dengan tulus meminta. Yujin menggerutu, fakta bahwa kamu tidak ingin memberitahuku sekarang hanya membuatku semakin ingin tahu tentang apa itu. Alih-alih menanggapi, Balzac hanya memakai kacamatanya dengan senyum masam. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Keesokan harinya, menjelang pasukan besar yang maju, rombongan Yujin meninggalkan ibu kota suku Zoran pada pagi hari. Mereka pergi untuk memeriksa perbatasan utara suku Zoran, yang telah dirambah oleh Kocilas sementara Ivatar jauh dari suku. Balzac adalah orang yang mengusulkan rencana ini. Meskipun dia telah bersumpah dan memiliki belati yang tertanam di hatinya, partai itu masih belum sepenuhnya mempercayai Balzac. Dengan demikian, mereka perlu melihat Earth Vein yang telah dirambah oleh Kocilas dengan mata kepala sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran ritual Edmond. Seperti yang saya katakan kemarin, mereka mengambil keuntungan dari vena bumi yang mengalir di seluruh hutan ini. Dengan memutar dan mengarahkan mana yang mengalir melalui Earth Veins, Edmond mengumpulkan jiwa-jiwa mereka yang telah tewas dalam perang ini sebagai pengorbanan. Darah dan jiwa yang tenggelam ke daratan dibawa ke Edmond oleh aliran bengkok pembuluh darah bumi, Balzac menjelaskan dalam perjalanan ke sana. Sehari sebelumnya, Balzac telah sepenuhnya menjelaskan isi ritual kepada mereka. Balzac melanjutkan, selama penaklukan mereka, Kocilas telah mendirikan menara tulang yang terbuat dari tulang manusia. Menara tulang manusia ini adalah perangkat yang memicu ritual. Namun, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada gunanya menghancurkan menara tulang manusia. Dari saat menara tulang manusia dibangun, aliran vena bumi sudah terpelintir. Jika itu masalahnya, tidak bisakah kita memperbaiki aliran dengan menghancurkannya? Yujin bertanya. Bahkan jika kita berhasil menghancurkan beberapa perangkat, itu hanya akan menghentikan darah dan jiwa beberapa lusin almarhum dari digunakan sebagai pengorbanan. Selain itu, kekuatan gelap Raja Iblis penahanan digunakan untuk bahan bakar bagian mantra ini, jadi tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak dapat membalikkan aliran pembuluh darah bumi. Dengan melirik Yujin, Balzac perlahan melanjutkan berbicara, tentu saja, saya memiliki akses ke saluran yang sama dengan Edmond. Jika saya melakukan hal yang sama seperti Edmond, selama saya menggunakan lusinan. Tidak, mengingat perbedaan dalam kemampuan kita, selama aku mempersembahkan pengorbanan 2 kali lebih banyak daripada yang ditawarkan Edmond, maka ya, aku seharusnya bisa menutup alirannya. Yujin bertanya dengan sinis, kamu tidak mengatakan itu karena kamu benar-benar berpikir aku akan memberimu izin untuk melakukannya, kan? Tentu saja tidak, Balzac membantah. Saya yakin tidak mungkin Anda mengizinkan hal seperti itu, Sir Yujin, dan saya juga lebih suka tidak menggunakan pengorbanan hidup. Bukankah aku sudah banyak bicara padamu sebelumnya? Tidak semua penyihir hitam fokus pada necromancy dan bersedia menggunakan pengorbanan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa Balzac mengatakan dia bisa melakukannya. Sepanjang pagi ini, Balzac telah mencari mata yang disembunyikan Edmond di ibu kota. Balzac telah menunjukkan orang-orang yang telah memperoleh kekuatan atau kemakmuran dengan menggunakan jiwa mereka sebagai jaminan. Setelah itu, Ivatar telah mengeksekusi mereka tanpa menunjukkan bayangan keraguan. Selain itu, mereka juga menemukan familiar bersembunyi di pinggiran ibu kota. Tidak ada lagi mata Edmond yang tersisa di ibu kota. Tapi itu saja tidak akan berpengaruh pada hasil misi mereka. Edmond telah mengetahui bahwa kelompok Yujin telah datang untuk membantu suku Zoran dan bahwa Balzac Lutbet, sesama Mage of Incarceration, bekerja sama dengan mereka. Ini berarti bahwa Edmond tidak punya pilihan selain bergegas. Sebagai pahlawan,
Yujin mungkin masih bisa menggagalkan ritualnya. Atau mungkin Balzac mungkin mencoba untuk menguasai ritual dengan mempersembahkan pengorbanannya sendiri. Untuk menghancurkan ritual, kita perlu menghancurkan lokasi pusat di mana Earth Veins yang bengkok mengirimkan aliran mana mereka, tapi di situs itu, Edmond, bersama dengan Vladimir, akan menjadi orang yang mempertahankan ritual, Balzac memperingatkan. Seorang penyihir hitam yang telah menandatangani kontrak dengan Raja Iblis dan staf sihir yang, seperti Akasha, telah diciptakan menggunakan seluruh Dragon Heart. Dengan kata lain, kita tidak akan bisa mengganggu ritual kecuali kita bisa menghancurkan Edmond atau Vladimir, salah satu dari keduanya. Karena dia tidak mampu lagi untuk terus membuat persiapan yang lambat dan mantap untuk ritual, Edmond juga harus bergegas untuk menyelesaikan ritual, Balzac menduga. Itu berarti kita harus menghadapi mereka secara langsung, Eugene mendengus. Ya, Balzac mengangguk. Karena mereka sudah mengamankan cukup Earth Veins, kehilangan beberapa tidak akan menyakiti mereka, tetapi yang benar-benar mereka butuhkan adalah darah dan jiwa. Jika kita menghadapi mereka secara langsung, Edmond juga harus keluar untuk menemui kita. Edmond tidak lagi punya alasan untuk tetap berada di latar belakang. Setelah membubarkan sisa pasukan besar suku Kocila untuk mengamankan pembuluh darah bumi yang tersisa, Edmond sendiri akan dapat mengambil bagian dalam perang. Dia bisa muncul secara langsung, dengan cepat membersihkan seluruh medan perang, dan mendapatkan beberapa darah dan jiwa yang diperlukan. Bagaimana dengan menghancurkan Earth Veins terlebih dahulu, lalu maju ke lokasi pusat? Qian, yang diam-diam mendengarkan, mengusulkan saran ini, hanya agar Eugene menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jika ritual ini hanya mengandalkan pengeringan tanah, itu mungkin berhasil, tetapi dengan Edmond sekarang mengambil tindakan sendiri, merebut kendali atas vena bumi tidak lagi begitu penting. Semakin banyak yang mereka amankan, semakin baik, tetapi jika itu terjadi, mereka masih dapat melanjutkan ritual tanpa semua itu. Keluh Qian. Seperti yang aku pikirkan, bukankah seharusnya kita membawa para ksatria dari klan Hati Singa bersama kita? Pada akhirnya, ternyata seperti yang kami duga sebelumnya. Hector, pengkhianat itu, juga bersekongkol dengan Edmond Kodret. Kekacauan yang ditinggalkan Ewart bocor, dan sekarang Edmond menggunakan versi modifikasi. Eugene menghela nafas, benar-benar sekarang. Pada saat itu, bagaimana saya bisa tahu bahwa keadaan akan berubah seperti ini? Juga, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak bisakah kamu mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dan membawa kembali klan Knights of the Leonheart? Qian memasang ekspresi bingung setelah mendengar jawaban Eugene. Dia mungkin mengatakan ini dan itu sebagai alasan, tetapi pada akhirnya, bukankah ini berarti dia hanya tidak ingin melibatkan klan? Qian juga bisa mengerti mengapa Eugene mungkin memiliki pendapat itu. Qian sendiri tidak ingin melihat seseorang dari klan mereka menumpahkan darah mereka dan pingsan. Namun, Leonhardt adalah klan bela diri, pikir Qian. Mereka adalah klan ksatria, jadi ketika saatnya tiba untuk itu, tidak satupun dari mereka harus ragu untuk pergi berperang. Jika darah mereka harus ditumpahkan untuk melakukan apa yang benar, Leonhardt harus menjadi yang pertama berdarah sebelum orang lain bisa. Itu adalah jenis ksatria yang telah ditanamkan ke dalam Qian oleh Ancila dan Gilet sejak dia masih kecil, dan itu juga merupakan bagian dari perintah keluarga yang telah diturunkan dari leluhur mereka, Vermouth Agung. Tapi tetap saja, Qian melirik Eugene, yang menunggangi punggung makhluk panggilan. Ini mungkin menyatakan yang sudah jelas, tetapi darah yang tumpah yang tidak ingin dilihat Qian termasuk darah dari saudara-saudaranya. Apakah itu Ciel, yang tidak ada di sini bersama mereka, atau Eugene, yang berada tepat di sebelahnya, dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka berdarah di depannya. Daripada keduanya kehilangan darah, dia lebih suka. Tunggu, Qian tiba-tiba berpikir. Dia tidak tahu tentang Ciel, tetapi Qian merasa tidak mungkin membayangkan pemandangan Eugene kehilangan darah. Juga, patriark berikutnya bukanlah Eugene. Ini aku, Qian mengingatkan dirinya sendiri. Jika Eugene adalah orang yang telah dipilih sebagai patriark berikutnya, Qian pasti akan siap untuk menumpahkan darahnya untuk Eugene. Namun, bukankah Qian adalah patriark berikutnya daripada Eugene? Meskipun dia telah menyarankan kepada Eugene agar dia menjadi patriark beberapa kali sebelum sekarang, bukankah dia baru saja bertemu dengan penolakan yang disertai dengan tindakan kekerasan? Qian berpikir dengan lega, meskipun aku mungkin bersedia menumpahkan darah untukmu, sebagai orang yang akan menjadi patriark berikutnya, aku tidak bisa membiarkan diriku berdarah dengan mudah. Menurutnya, ini wajar saja. Tanpa Ivatar di sana, pohon-pohon di hutan tidak membuka jalan bagi mereka, tetapi berkat tunggangan Lovelian yang dipanggil dan Melkit memanggil roh-roh tanah, mereka dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Mereka segera mencapai perbatasan utara suku Zoran, tempat pertempuran terjadi. Semua mayat telah diambil tepat setelah pertempuran, jadi tidak ada aroma darah yang tersisa. Menara tulang manusia, yang telah dibangun setelah pertempuran usai, juga telah dirobohkan oleh Zoran dalam proses pengumpulan mayat. Namun, seperti yang dikatakan Balzac, tidak ada gunanya meruntuhkan menara tulang manusia setelah didirikan. Darah dan jiwa dari mayat yang diambil telah tenggelam ke tanah dan dikirim ke Edmond oleh aliran bengkok dari pembuluh darah bumi. Aku benar-benar benci ilmu hitam, gerutu Melkit. Bahkan di hutan ini,
dia masih mengenakan sepatu hak tinggi dan jeans denim ketat yang juga robek secara modis. Tanah di sini tidak memiliki roh yang tersisa dari tanah. Saat Vena bumi dipelintir, semua roh meninggalkan tempat ini. Janos juga merasa sangat marah dengan semua ini, kata Melkit sambil membelai tanah dengan ekspresi tegas. Jadi kamu tidak bisa memperbaiki aliran pembuluh darah bumi, bahkan dengan kekuatan Raja Roh? Yujin bertanya. Melkit menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Balzac, Vena bumi telah dipelintir secara irreversibel, dengan alirannya mengarah ke arah yang sama sekali berbeda. Tahukah Anda apa artinya itu? Kecuali kita bisa menghancurkan ritual, tanah di sini akan mati. Bahkan, mereka sudah bisa merasakan bahwa itu pohon-pohon dan rumput di sini cukup kering sehingga ada perbedaan yang nyata dibandingkan dengan daerah lain di hutan, dan tanah di sini sangat kering seolah-olah telah terjadi kekeringan. Meskipun mereka semua saat ini berusaha mempertahankan sisa-sisa vitalitas asli mereka, tidak akan lama sebelum semuanya di sini mengering. Rerumputan akan layu, daunnya akan pergi, dan hutan ini perlahan-lahan akan mati. Tunggu, daunnya akan pergi. Perasaan saya yang luar biasa untuk permainan kata-kata bahkan mengejutkan saya, kata Melkit bangga. Yujin dengan erat menggertakkan giginya karena marah. Sejak kapan Melkit menjadi orang bodoh seperti itu? Sial. Yujin tiba-tiba teringat percakapan serupa yang dia lakukan dengan Ciel beberapa tahun yang lalu. Bahkan memikirkannya sekarang, Yujin tidak bisa menahan perasaan malu dan malu. Dia telah menyemburkan permainan kata-kata seperti itu pada waktu itu hanya karena dia merasakan dorongan untuk mengatakan sesuatu. Yang lebih memalukan bagi Yujin adalah saat Melkit mengucapkan kata-kata itu, Yujin sebenarnya memiliki permainan kata-kata yang sama di kepalanya. Jadi ketika Melkit akhirnya mengatakan permainan kata-kata itu dengan keras, dia hampir tertawa terbahak-bahak tanpa sadar. Teknik yang digunakan di sini tidak berbeda dari apa yang dijelaskan Balzac, Lovelian, yang telah dengan hati-hati memeriksa tanah, melaporkan setelah dia selesai dengan inspeksinya. Melkit juga setuju dengan pendapatnya. Christina diam-diam berpikir, bagaimana menurutmu, suster? Anise juga membagikan kesimpulannya, masih ada jejak ilmu hitam dan kekuatan gelap di sini. Meskipun mungkin untuk memurnikan apa yang ada di sini, akan untuk mencoba dan memperbaiki puntiran Vena bumi dengan sihir suci. Setelah mengkonfirmasi fakta-fakta ini secara pribadi, mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan kecurigaan mereka terhadap Balzac berkurang. Yujin mulai berkata, kalau begitu, ayo kita ke Palaba. Hanya untuk tanah bergetar ringan, tetapi getarannya tidak cukup kuat untuk disebut gempa bumi. Yujin terkejut ketika dia melihat ke lokasi di mana guncangan telah dimulai. Tanah naik dan menggumpal bersama. Hanya dalam beberapa saat, pilar tanah dengan ukuran yang sama dengan tubuh manusia telah dibuat. Sebelum party bahkan bisa bereaksi terhadap fenomena aneh yang tiba-tiba ini, pilar tanah terbelah. Dari dalam celah yang baru terbuka ini, sepasang mata melotot bertemu dengan mata Yujin. Catatan translator. 1. Garis aslinya adalah rumput akan mati, pohon-pohon akan mati, dan bahkan hutan perlahan-lahan akan mati. Garis ini telah diadaptasi karena permainan kata-kata asli dalam bahasa Korea sebenarnya dimaksudkan untuk berada di masa lalu pertama di mana rumput akan mati. Dalam bahasa Korea, rumput yang sekarat sebenarnya adalah ekspresi depresi, yang cocok dengan situasi dalam arti tertentu. Pohon akan mati, telah diubah menjadi, daun akan pergi, sehingga permainan kata-kata tetap dalam bahasa Inggris.